Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan Warta Jemaat Minggu 12 Juli 2020. Majelis Jemaat GKO BSD mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKO BSD. Kiranya ibadah hari ini berkuasa mengubah hidup kita semakin serupa karakter Kristus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus atau ingin mendaftar menjadi anggota jemaat, dapat menghubungi gembala sidang atau majelis jemaat. Hari ini kita dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Jenny Victoria Telhala STH. Persembahan ibadah minggu, perpuluhan, dan persembahan syukur jemaat dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan ke majelis jemaat atau dapat ditransfer ke rekening GKO BSD dengan nomor rekening di bawah ini, atau dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD. Dukungan doa untuk jemaat yang sakit dan dalam pemulihan. Ibu Tiurlan Huta Barat, Ibu Lini Siagian. Jika ada jemaat yang sakit, mohon agar dapat disampaikan informasinya melalui WhatsApp ke majelis jemaat atau media jemaat agar dapat didoakan bersama. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Yari R. Lakotani, 12 Juli 2020, hadiah Nats Ratapan 3 ayat 25. Diaken Suhunan Siagian, 13 Juli 2020, hadiah Nats Ulangan 5 ayat 33. Dan Bapak Remi Sony Liston Ragbau, 14 Juli 2020, hadiah Nats Mazmur 1 ayat 1-3. Kiranya hikmat Tuhan menuntun setiap langkahnya dan berkat Tuhan tercurah selalu. Doa bersama jemaat diadakan hari Selasa 14 Juli 2020 pukul 19.30 di rumah masing-masing bersama keluarga dengan menggunakan aplikasi Zoom. Diharapkan setiap keluarga dapat menginstal aplikasi Zoom di HP masing-masing sehingga saat doa bersama dapat dilaksanakan secara live bersama-sama dengan gembala sidang dan jemaat lainnya. ID Zoom akan diinformasikan sebelum ibadah di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD. Telah dibentuk panitia pemilihan majelis jemaat baru untuk periode 2021 sampai dengan 2026 sebagai berikut. Ketua Pendeta Jenny Victoria Telhala STH, anggota Diaken Arini Peggy Suparman, dan Saudara Marvin Honanda. Ibadah keluarga akan diadakan ibadah keluarga pada hari Rabu 15 Juli 2020 pada pukul 19.30 WIB di rumah masing-masing bersama keluarga melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Jenny Victoria Telhala STH. ID Zoom akan disampaikan di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian jemaat seluruhnya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita diam sejenak, menundukkan hati, mempersiapkan roh dan pikiran bagi Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil bernyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 26 bait pertama dan kedua. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan.
Tuhan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Pada hari ini nas pembimbing berbunyi sebagai berikut. Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita merendahkan diri di bawah hukum Taurat menurut Matius 22 ayat 37 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami.
Terangilah hidup kami agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Marilah kita bersama-sama mengaku. Ya Bapa kami yang pemurah dan pengampun, kami menyadari kesalahan kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu maupun terhadap sesama kami, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Amin. Sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebab beginilah firman Allah di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun, tak memimpinku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Marilah ya Tuhan pimpin anakmu. Marilah ya Tuhan pimpin anakmu. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan.
Dan mari kita sama-sama menyanyi dari Kidung Keesaan 601 bait yang pertama dan yang kedua. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat menjadi besar. Mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu. Selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Mari sama-sama kita berdoa memohon tuntunan Tuhan untuk kita memahami kebenarannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu yang besar. Kami boleh dipertemukan kembali di dalam persekutuan bersama umat Tuhan. Dan di dalam persekutuan ini kami membuka hati kami bagi kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti, dari makanan jasmani saja, tetapi manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Maka biarlah melalui firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan bersama pada saat pagi hari ini, maka kehidupan kami boleh dibangun, boleh dihidupkan, dan kami diperlengkapi sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa menjalani hidup ini selaras dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 25 ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Kejadian 25 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya.
sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah seluruh tubuhnya, seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada satu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kepedulian orang tua demi keutuhan keluarga. Setiap keluarga pasti merindukan hubungan yang utuh, hubungan yang harmonis. Tidak ada seorang pun yang menghendaki agar keluarganya terpecah atau terpisah. Dan sebagai keluarga kita selalu berupaya sedemikian rupa supaya keluarga kita itu tetap utuh, sekalipun keluarga kita harus melewati berbagai masalah ataupun persoalan. Pada pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang pentingnya orang tua bagi keutuhan satu keluarga. Kita belajar daripada keluarga Ishak tentang hal-hal apa sajakah yang harus kita lakukan dan hal apa sajakah yang harus kita jauhi demi terciptanya keutuhan di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kisah keluarga yang diberkati Tuhan, yaitu keluarga Ishak, di dalam ayat 21, bahwa keluarga ini ternyata mempunyai masalah, yaitu istri yang dikasihinya Ribka mandul, ya, tidak bisa mempunyai keturunan. Dan pada saat itu usia pernikahan sudah begitu lama, sudah hampir 20 tahun, di ayat yang ke-21. Oleh sebab itu, sebagai kepala rumah tangga, yaitu Ishak, dia mengambil keputusan untuk
berdoa bagi istrinya, Ribka. Dan Tuhan memberikan jawaban atas doa kepala keluarga. Dan Tuhan melalui ayat yang ke-23 mengatakan bahwa ada dua bangsa, yaitu yang satu lebih kuat dan yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Di dalam ayat-ayat ini kita melihat bahwa keluarga Ishak adalah keluarga yang utuh. Keluarga yang utuh dibangun melalui doa. Di dalam ayat 21, Ishak berdoa buat istrinya. Lalu ketika ada masalah pada kehamilannya, lagi-lagi Ishak berdoa. Ya, karena anak yang di dalam kandungan istrinya itu saling bertolak belakang. Ketika Ishak dan Ribka menghadapi masalah, mereka selalu berdoa. Dan doa mereka mendapatkan jawaban Tuhan. Dan itu membuat keluarga Ishak ini menjadi keluarga yang utuh. Jadi keluarga yang utuh ini adalah keluarga yang suka berdoa. Ya, persoalannya banyak orang yang rindu agar keluarganya utuh, tetapi tidak mempunyai waktu untuk berdoa. Mari kita pada pagi hari ini menjadikan keluarga Ishak ini menjadi contoh, menjadi teladan bersama-sama tentang bagaimana memiliki kehidupan keluarga yang utuh. Ya, salah satunya adalah dengan memiliki kehidupan doa di tengah-tengah keluarga. Kepala keluarga dalam hal ini adalah Ishak memimpin doa di tengah-tengah keluarga. Ya, ketika keluarganya bermasalah, istrinya mandul, istrinya tidak mempunyai anak sebagai pemimpin di dalam keluarga, Ishak mengambil perannya untuk berdoa. Begitu juga ketika kehamilan istrinya bermasalah, Ishak lagi-lagi berdoa untuk istrinya. Dan ada jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada keluarga Ishak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita merindukan agar keluarga kita itu menjadi keluarga yang utuh, maka kita harus menghidupkan atau membangun kehidupan doa yang kuat di tengah keluarga kita. Para pemimpin keluarga mesti memimpin doa untuk keluarganya. Para suami, para ayah mesti berdoa untuk istri, untuk anak-anaknya. Jika kita mau keluarga kita utuh, maka kita selaku pemimpin dalam keluarga, kita harus berperan aktif. Walaupun tidak selalu kita sebagai pemimpin yang berdoa, tetapi kita yang harus berperan, kita yang harus mengaktifkan, kita yang harus mendorong anggota-anggota keluarga kita untuk menjadi keluarga yang aktif di dalam doa. Sudahkah kita sebagai keluarga memiliki waktu untuk berdoa bersama? Dan apakah kita selaku pemimpin keluarga sudah memimpin doa di tengah-tengah keluarga kita? Ini hal yang pertama berkaitan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kalau kita mau keluarga kita utuh, kita harus meneladani kehidupan keluarga daripada Ishak. Ya, keluarga Ishak keluarga yang utuh, karena keluarga ini adalah keluarga yang berdoa. Ya, peran Ishak selaku orang tua, peran Ishak selaku pemimpin di dalam keluarga, salah satunya adalah memimpin keluarganya di dalam doa. Masing-masing kita pada pagi hari ini mempunyai pemimpin-pemimpin di dalam keluarga. Mari kita kembali meneladani kehidupan Ishak. Kalau memang selama ini kita sudah berdoa, maka mari kita jadikan doa itu sebagai gaya hidup. Kalau kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pemimpin di dalam keluarga, senantiasa mengajak anggota keluarga kita untuk berdoa, mari kita terus lakukan itu menjadi gaya hidup. Sehingga kalau satu hari saja keluarga kita tidak berkumpul untuk berdoa, maka anggota keluarga akan merasakan bahwa ada sesuatu yang kurang, ya, yang tidak dilakukan. Harusnya keluarga mesti memiliki keadaan yang seperti itu. Tetapi seringkali kesibukan-kesibukan yang membuat banyak
keluarga-keluarga tidak berdoa, atau banyak juga yang membuat para pemimpin di dalam keluarga, baik ayah, ibu, suami, istri, yang tidak melakukan peran mereka untuk mengajak, untuk mengumpulkan, untuk memimpin, untuk mengaktifkan anggota keluarga mereka untuk berdoa bersama-sama. Tapi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa sebagai orang tua kita harus menunjukkan kepedulian kita, dan kepedulian itu ditunjukkan dengan memimpin keluarga kita di dalam doa. Ini yang dilakukan oleh Ishak di dalam keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kebenaran yang berikutnya, keluarga yang utuh bukan hanya keluarga yang berdoa, tapi keluarga yang utuh itu adalah keluarga yang tidak pilih kasih. Orang tua yang tidak pilih kasih terhadap anggota keluarganya, terhadap anak-anaknya. Kalau kita melihat keluarga Ishak ini tadi mempunyai teladan yang baik, teladan yang positif, ya, yaitu sebagai pemimpin keluarga dia berdoa. Tetapi di dalam keluarga ini ada juga kekurangannya. Bahwa di dalam ayat 27 dan 28 terlihat kekurangan daripada keluarga Ishak, di mana Ishak selaku ayah lebih mengasihi Esau, sedangkan Ribka sebagai seorang ibu lebih cenderung untuk mengasihi Yakub, ya, di dalam ayat yang ke-28. Nah, akibat pilih kasih inilah timbul persaingan yang tidak sehat di antara anak-anak ini, ya, antara Esau dan Yakub. Ya, ini sebenarnya kan anak-anak kembar, ya, yang seharusnya tidak hidup di dalam persaingan, ya. Tapi di sini kita melihat bahwa ada persaingan yang tidak sehat di antara mereka, ya. Yakub mengakali Esau lewat makanan, ya. Ketika Esau sudah lelah, dia pulang dan dia mendapatkan saudara kembarnya Yakub sedang masak makanan yang enak, dia meminta makanan Yakub, ya. Tapi untuk itu Yakub, ya, yang cerdik ini memakai kesempatan tersebut untuk memperoleh hak kesulungan dari Esau, ya. Di dalam ayat 31 Yakub meminta supaya Esau dapat menjual hak kesulungannya, ya. Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu, ya. Padahal tanpa mengakali Esau pun sesungguhnya Allah sudah menetapkan Yakub yang akan menjadi kepala buat kakaknya di dalam ayat yang ke-23. Tanpa perbuatan licik, Yakub sudah dipilih Allah untuk menjadi tuan yang lebih utama daripada kakaknya di dalam ayat yang ke-23, ya. Tetapi sayang sekali Yakub menempuh cara-cara duniawi untuk memperoleh keinginannya, dan hal itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Dan semua itu terjadi kenapa? Karena pihak orang tua yang memiliki sikap pilih kasih terhadap anak-anaknya yang kembar. Hari ini juga masih banyak orang tua yang pilih kasih, ya. Ada yang lebih mengasihi anak pertama. Ada yang lebih mengasihi anak laki-laki daripada anak perempuan, ya, karena anak laki-laki ini kan bisa mewariskan atau meneruskan marga daripada orang tua. Ada yang lebih mengasihi anak perempuan. Ada yang lebih mengasihi anak yang lebih cantik atau lebih ganteng atau lebih pintar, ya. Atau kalau yang sudah bekerja, dia lebih mengasihi anaknya yang penghasilannya lebih besar karena lebih banyak memberi kepada orang tuanya, yang lebih kaya, dan seterusnya. Dan hal ini sungguh-sungguh membahayakan keutuhan di dalam keluarga. Karena anak-anak yang kurang dikasih ini, ya, mereka yang kurang diperhatikan akan merasa diabaikan, akan merasa dianaktirikan, akan merasa sakit hati terhadap orang tua dan juga terhadap saudara-saudara mereka yang dikhususkan oleh orang tua mereka, ya, yang diperhatikan, yang dibanggakan. Dan tidak jarang anak-anak yang merasa kurang diperhatikan atau kurang dibanggakan oleh orang tuanya akan menjadi sakit hati dan akan menjadi minder. Bahkan tidak jarang, ya,
terjadi perkelahian atau percekcokan, baik secara diam-diam maupun secara terbuka antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kenapa? Karena sikap orang tua yang pilih kasih, ya, seperti yang terjadi pada kehidupan keluarga Ishak. Jika kita adalah orang tua yang peduli terhadap keutuhan keluarga, maka kita harus menjauhkan diri dari sikap pilih kasih ini. Kita harus menyadari bahwa setiap anggota keluarga kita itu adalah pemberian Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun keadaan mereka, ya, kekurangan mereka, bahkan cacat sekalipun, setiap anak memiliki keunikan tersendiri yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Tugas kita sebagai orang tua adalah bekerja sama dengan Tuhan dan menemukan keunikan-keunikan, potensi-potensi yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam tiap-tiap pribadi dan menolong mereka untuk mengembangkan keunikan-keunikan itu. Itulah tugas kita sebagai orang tua. Bukan membeda-bedakan mereka. Setiap anak memiliki keunikan tersendiri. Bahkan anak yang mungkin secara intelijensi dia tidak pintar, tapi dia punya kelebihan yang lain. Dan kita sebagai orang tua harus berdoa, harus minta kepada Tuhan supaya mata kita dicelikkan, supaya kita mampu menemukan keunikan potensi yang Tuhan taruh di dalam diri tiap-tiap anak yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, dan menolong mereka untuk mengembangkannya sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, sesuai dengan potensi, sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan bagi mereka. Kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan, maka keluarga kita akan menjadi utuh. Tidak ada terjadi persaingan yang tidak sehat, tidak ada tipu menipu, tidak ada kekecewaan, tidak ada balas dendam dan sakit hati, ya. Tidak ada pertengkaran yang berlarut-larut di antara anggota keluarga, di antara anak-anak kita. Ini yang Tuhan mau, ya, karena setiap pribadi itu unik dan istimewa di mata Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Sekalipun anggota keluarga kita itu punya kekurangan, mungkin dia tidak pintar, bahkan mungkin dia cacat sekalipun, tapi saya yakin setiap pribadi, kalau dia hidup, kalau dia ada, pasti Tuhan punya misi tersendiri yang Tuhan titipkan di dalam orang itu, supaya melalui kehadirannya maka banyak orang yang diberkati. Saya sangat percaya tentang hal tersebut, dan Tuhan memberikan kita orang tua sebagai orang tua untuk menemukan keunikan dan panggilan Tuhan yang istimewa yang Tuhan taruh di dalam tiap-tiap pribadi anggota keluarga kita. Mari kita berdoa, mari kita belajar lebih banyak lagi sehingga kita tidak membeda-bedakan di antara setiap anggota keluarga kita, tetapi kita bisa menolong mereka untuk mengembangkan potensi-potensi yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam hidup mereka, sehingga tidak ada persaingan-persaingan yang tidak sehat seperti yang terjadi di antara anak-anak Ishak, di antara anak-anak kembar, ya. Seharusnya kembar ini mereka harus lebih kuat lagi, harus lebih bersatu lagi, harus lebih ikatannya harus lebih kuat lagi. Tapi di dalam kisah ini Yakub dan Esau justru saling bertolak belakang. Bahkan Esau, ketika Yakub mengambil berkat yang diperuntukkan oleh Esau, Esau sudah mengancam akan membunuh Yakub. Sangat mengerikan sekali, walaupun pada akhirnya keduanya bisa berdamai kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kebenaran firman Tuhan telah diberitakan kepada kita, ya, tentang kepedulian orang tua demi keutuhan keluarga. Ada dua hal yang kita bahas pada pagi hari ini. Bahwa yang pertama, bahwa peran kita selaku orang tua adalah berdoa dengan sungguh-sungguh untuk anggota keluarga kita. Suami berdoa untuk istri, istri berdoa untuk anak, suami berdoa untuk istri dan juga anak-anak, dan memberkati mereka satu persatu. Hanya dengan cara itulah keluarga kita akan menjadi keluarga yang utuh, ya. Karena ketika kita berdoa dan kita saling mendoakan, maka kita akan menjadi lebih dekat dengan orang
yang kepadanya kita berdoa dengan orang yang bersamanya kita berdoa. Tetapi kalau kita jarang berdoa bersama-sama, maka hubungan kita pun akan menjadi renggang, dan itu akan menjadi ancaman bagi keutuhan keluarga. Jadi jangan heran kalau di keluarga-keluarga itu jarang berdoa bersama, itu bisa sering terjadi kesalahpahaman, itu bisa sering terjadi perpecahan, ya. Karena salah satu cara untuk membuat keluarga itu tetap utuh, yaitu dengan secara kontinuitas melakukan doa bersama. Sesuai dengan keputusan daripada keluarga, berapa lama doanya dan apa yang didoakan, bagaimana sharing firman-Nya, itu dikembalikan kepada keputusan keluarga masing-masing, karena masing-masing mempunyai aktivitas dan kesibukan tersendiri sehingga perlu disesuaikan. Dan yang terakhir tadi kita sudah melihat dan meneladani daripada kehidupan keluarga Ishak ini, bahwa supaya keluarga kita ini tetap utuh, maka kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin di dalam keluarga, kita tidak boleh membeda-bedakan atau bersikap pilih kasih terhadap anggota-anggota keluarga yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Karena tiap-tiap pribadi, tiap-tiap anak, Tuhan memberikan keunikan dan potensi tersendiri, keistimewaan tersendiri. Ya, meskipun dunia punya standar-standar tersendiri tentang kehebatan seorang manusia, tetapi kita tidak memakai standar-standar umum, ya. Tapi kita menyadari, kita memakaikan firman Tuhan ini sebagai standar di dalam kehidupan kita. Dan kita mensyukuri apapun keunikan yang ada di antara anak-anak kita. Dan kita sendiri memberi diri, bekerja sama dengan Tuhan untuk menolong, mengembangkan potensi-potensi unik yang ada di antara anggota keluarga kita. Sehingga anggota keluarga kita tidak ada yang merasa diabaikan. Sehingga anak-anak kita tidak ada yang merasa dianaktirikan. Seperti apapun mereka, ya. Mereka semua merasa dihargai oleh kita selaku orang tua. Dan mereka semua pada akhirnya boleh mengembangkan potensi yang luar biasa. Dan itu boleh membuat keluarga kita tetap utuh. Mari kita membawa anggota-anggota keluarga kita di dalam doa. Mari kita memberkati mereka supaya potensi mereka sesederhana apapun, sekecil apapun, itu semakin berkembang. Itu memberkati mereka, memberkati keluarga, memberkati gereja, masyarakat, dan juga banyak orang. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah sebagai orang tua kita boleh terus mempertajam kepedulian kita bagi keutuhan anggota keluarga kita. Kita mengambil peran untuk menjadi pemimpin yang berdoa bagi keluarga kita, dan kita mengambil peran untuk menumbuhkan dan menolong anggota keluarga kita untuk mengembangkan potensi-potensi unik yang Tuhan berikan bagi mereka. Amin. Gembira dan senang, tiap
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, marilah kita mengucapkan doa bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau menyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Hendaklah kita bersukar cita dan bersukaria, seperti ada tertulis dalam Amsal 3 ayat 9-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia ada jalan mana yang ditempuh, jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan kami pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Tolong kami supaya setiap keluarga di dalam gereja-Mu, khususnya GKO BSD, menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang dibangun di dalam doa, dan keluarga yang sungguh-sungguh hidup di dalam kasih para orang tua, sungguh-sungguh boleh menjadi mitranya Tuhan untuk mengasihi, untuk menumbuh kembangkan setiap potensi-potensi di dalam diri anak-anak yang Tuhan percayakan dalam keluarga, sehingga mereka bisa memenuhi potensi maksimal mereka, dan mereka semua menjadi pribadi-pribadi yang berguna dengan keunikan potensi mereka masing-masing yang dikembangkan melalui orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mau menaikkan doa syafaat untuk jemaat Tuhan yang berada dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Tiurlan Huta Barat dan juga untuk
Ibu Lini Siagian. Biarlah kuat kuasa Tuhan berkuasa atas roh, jiwa, dan tubuh kedua hamba-hambamu ini, sehingga mereka semakin hari boleh mengalami pemulihan yang sempurna, dan setiap obat-obatan ataupun terapi yang mereka jalani, Tuhan pakai semuanya itu sehingga boleh membawa kesembuhan atas tubuh mereka yang sakit. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami memberkati Ibu Uliari R. Lakotani, Bapak Diaken Suhunan Siagian, dan juga Bapak Remi Z. Rahakbau. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan yang menjadi gembala yang baik bagi mereka, yang menuntun, menyertai, dan memberkati seluruh perjalanan hidup yang mereka tempuh, dan biarlah mereka menjadi domba-domba gembalaan Tuhan yang sungguh-sungguh bersedia untuk dipimpin berdasarkan kebenaran yang mereka terima hari lepas hari melalui firman Tuhan yang mereka baca, sehingga kebahagiaan dan keberhasilan boleh mereka terima di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Diaken Suhunan Siagian. Engkau memberkati beliau sebagai kepala rumah tangga, istrinya Ibu Lini, dan anak-anak terkasih Dea, Chelsea, dan Keken. Biarlah keluarga ini boleh hidup menjadi keluarga yang sehati, keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain, dan menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Sehingga apa yang menjadi janji Tuhan bagi keluarga, baik berkat jasmani maupun rohani, boleh mereka alami di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tolong mereka supaya mereka menjadi keluarga yang setia di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa memohon berkat-Mu untuk keluarga Ibu Penatua Ida Ayu Ambarita. Biar berkat Tuhan memberkati beliau sebagai kepala keluarga selaku ibu. Tuhan juga memberkati anak-anaknya, baik Maria maupun juga Magdalena. Tuhan mempersatukan keluarga ini di dalam doa-doa mereka, khususnya Magdalena yang berada di Jepang. Tuhan tetap ada dan menyertai dia di dalam seluruh pekerjaannya dan seluruh aktivitasnya. Tuhan juga memberkati Maria di dalam masa mudanya, dalam pekerjaannya, dan juga Penatua Ibu Ida dalam keseharian di dalam pelayanannya di gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkan, berkat jasmani dan rohani Tuhan anugerahkan. Kami juga menopang kehidupan majelis dan keluarga. Tuhan juga yang mengutus, maka Tuhan yang memperlengkapi mereka, sehingga mereka boleh setia dan giat dalam menjalankan tugas panggilan Tuhan untuk memberitakan kebenaran dan mendoakan jemaat Tuhan menjadi teladan bagi jemaat lewat kata maupun perbuatan. Tuhan urapi, Tuhan mampukan, Tuhan perlengkapi mereka. Dan apa yang mereka butuhkan buat mereka, para pelayan dan keluarga Tuhan cukupkan. Kami juga berdoa memberkati pelayanan pos GKO Petuo Kalbar yang dilayani oleh Pendeta David dan pengurus gereja. Biarlah semakin hari mereka terus bergantung kepada Tuhan. Mereka menerima tuntunan Tuhan, strategi yang terbaik untuk mengembangkan pelayanan di tempat tersebut, dan untuk juga menjangkau orang-orang yang tinggal di daerah Petuo, sehingga melalui pelayanan pemberitaan firman Tuhan ataupun pelayanan-pelayanan tertentu, banyak orang yang di daerah Petuo Kalbar boleh menerima kabar baik dan mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tuhan mengurapi seluruh pelayan yang melayani di tempat tersebut. Kami juga berdoa memberikan dukungan pemerintah yang melakukan berbagai kajian yang diterapkan untuk memberlakukan masa new normal di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan tolong pemerintah, Tuhan juga tolong kami selaku masyarakat, supaya kami juga boleh bekerja sama dengan pemerintah kami, sehingga ketika masa new normal itu diberlakukan, maka
perlindungan Tuhan boleh melindungi kami, warga bangsa, dari bahaya-bahaya penularan daripada virus, dan kami semua juga boleh diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan, pengharapan untuk kami boleh melanjutkan kehidupan kami, aktivitas pekerjaan kami, sehingga boleh kembali berjalan seperti biasa. Terima kasih Tuhan, lawatan dan pertobatan biarlah terjadi di dunia ini, bahkan di Indonesia dan khususnya di wilayah BSD. Biarlah melalui cara Tuhan ada banyak orang yang boleh mengandalkan Kristus dan boleh mengalami kesembuhan serta pengharapan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKO BSD yang sedang mengalami berbagai pergumulan, baik menyangkut kehidupan keluarga mereka, biar keluarga mereka tetap kuat dan utuh di tengah-tengah pergumulan ini, tetap berpengharapan di dalam Engkau. Engkau memberikan semangat bagi tiap pribadi dan keluarga menghadapi pandemi COVID ini, supaya setiap pribadi dan keluarga jemaat boleh memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dengan demikian dimampukan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan hari lepas hari, dan usaha pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi jemaat boleh dijalankan dengan pertolongan Tuhan apapun bentuknya, dan melalui pekerjaan atau usaha tersebut biarlah Engkau juga yang mengaruniakan berkat-Mu, sehingga jemaat-Mu juga segala keperluannya dapat dicukupkan. Terima kasih Tuhan, lepaskan kami dari setiap ketakutan, dari setiap kekhawatiran yang berlebihan. Biarkan kami boleh tetap memandang kepada Engkau dan percaya bahwa Tuhan bersama kami, menolong kami untuk kami boleh tetap kuat, tetap sehat, menjalani panggilan-Mu di tengah keluarga, di tempat pekerjaan, di studi, dimanapun Tuhan mengutus kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati setiap umat-Mu dalam setiap pergumulan-pergumulan yang tidak disebutkan pada pagi hari ini di dalam doa syafaat ini. Dalam segala kesesakan Tuhan ada, dan Tuhan memberikan pengharapan, dan Tuhan menjamah tiap-tiap pribadi dan tiap-tiap keluarga, sehingga ketika kami membawa pergumulan kami di dalam doa kepadamu, maka ada tuntunan Tuhan yang bekerja melalui Roh Kudus di hati kami, yang mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu, akan janji-Mu yang membawa kemerdekaan dari segala kekhawatiran, ketakutan, dan apapun yang membelenggu kehidupan kami. Kami boleh mengalami pemulihan, kami boleh menerima kekuatan yang baru, semangat yang baru daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan kami, keseharian kami, dan menghadapi pergumulan dalam berbagai bentuk yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup dan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, ini penyerahan hidup kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang peduli, dan Engkau menjawab doa kami lebih daripada apa yang kami minta kepadamu. Sambut doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan bersama dari Kidung Keesaan 606 bait yang pertama dan kedua. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin tak lain Tuhan sajalah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah ke dalam kehidupan saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ibadah kita telah selesai dan kita akan kembali di dalam keseharian kita. Mari kita menjadi warga masyarakat yang menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat dan bekerja melalui kerjasama kita dengan pemerintah untuk tetap menjaga social distancing dengan memiliki kebiasaan hidup sehat dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.